Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya, kami akan mempresentasikan mengenai hukum teknologi informasi dan komunikasi dari dosen penampung, yaitu Tri Imam Munandar. Dari kelompok kami, yaitu terdiri dari 7 anggota. Yang pertama, Rania Mocha T. Yahya dengan NIM B10019088. Yang kedua yaitu Penny Febriana B10019089. Yang ketiga Roni Riki Rinaldi B10019093. Yang keempat Sepriani Gustina B10019101. Yang kelima yaitu saya sendiri Trihandoko B10019102. Yang keenam ada Chandra Gunawan B10019104, dan yang terakhir Raja Prawira Nugraha B10019325. Yaitu ada rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama pengertian dan ruang lingkup hukum telematika. Yang kedua perkembangan sistem informasi dan komunikasi serta pengaturan teknologi informasi dalam perundangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu analisis kasus Undang-Undang ITE. Selanjutnya setelah pembagian materi akan dilangsungkan mengenai pengertian telematika. Kepada pemapar dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Handoko. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum telematika. Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Cyber law juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika. Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication, computing, content, dan community, sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi. Definisi hukum telematika atau yang dikenal dengan cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan-perbuatan yang diatur seringkali bersifat tanpa batas atau borderless, lintas batas-batas teritorial negara berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter virtual tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur cyber law karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan, dari mulai penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya mengenai ruang lingkup telematika. Kepada pemapar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup hukum telematika. Nah, seperti yang kita tahu, cyber laws itu sangat perlu diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet oleh para pelaku kejahatan. Nah, terkait ruang lingkup dari cyber law atau hukum telematika ini, pada dasarnya itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat kita mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Dengan berpatokan pada pendapat dari Jonathan Rosener dalam Cyber Law, The Law of Internet, ruang lingkup dari cyber law ini sebenarnya ada banyak sekali, seperti mengatur mengenai hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, fitnah, penistaan, dan penghinaan, serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, viruses, dan illegal access, lalu mengatur pula mengenai pengaturan sumber daya internet seperti IP address dan nama domain, kemudian mengatur pula mengenai kenyamanan individu atau privasi, prinsip kehati-hatian, isu-isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, di sini ruang lingkup hukum telematika ini juga mengatur mengenai kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital, mengatur pula mengenai pornografi, pencurian melalui internet atau robbery, perlindungan bagi konsumen,
dan pemakaian internet untuk kepentingan sehari-hari seperti penggunaan untuk e-commerce, e-government, ataupun e-education. Nah, jika dikerucutkan untuk keadaan yang ada di Indonesia sekarang, ruang lingkup dari cyber law atau hukum telematika ini dapat dipisah atau terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu ada pada hukum publik dan pada hukum privat. Nah, lalu apa perbedaan di antara keduanya? Di sini kalau untuk hukum publik itu berkaitan dengan yurisdiksi seperti etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protections, dan cyber crimes. Nah, kalau untuk hukum privat sendiri itu mengatur mengenai hak kekayaan intelektual atau yang kita kenal dengan kata haki, e-commerce, electronic contract, domain name, dan insurance atau yang lebih sering kita dengar dengan nama asuransi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mengenai perkembangan hukum telematika. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Handoko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem informasi dan komunikasi. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam semua aspek, antara lain aspek sosial, ekonomi, dan budaya, secara signifikan dan berlangsung secara cepat. Pemanfaatan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat secara global, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang nyaris semua kegiatan fisik telah berganti ke digital. Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi adalah sistem informasi. Sistem informasi mampu melahirkan bentuk dunia lain selain dunia nyata, yaitu yang seringkali disebut sebagai dunia maya atau dunia digital, sebagai disrupsi sistem konvensional. Dalam sistem bertransaksi, yang pada awalnya hanya menggunakan sarana fisik seperti uang kartal dan giral, saat ini dapat memanfaatkan perangkat nirkabel seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM. Bahkan di beberapa dekade akhir, sistem transaksi sudah dapat dilakukan melalui uang elektronik yang tidak terlihat wujudnya. Adapun contoh lainnya dari perkembangan teknologi informasi komunikasi ialah financial technology, yang mampu memberikan efek disruptif yang merusak layanan pengelolaan konvensional. Beberapa bentuk finansial pasar keuangan teknologi, misalnya di bidang payment, crowdfunding, and P2P lending. Selain itu, dalam sektor publik terdapat pula amanat dari peraturan perundang-undangan untuk transparansi, keterbukaan publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai pengaturan hukum teknologi informasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya membahas pengaturan teknologi informasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Pasal yang menjadi dasar fondasi yang secara filosofis melandasi perkembangan teknologi, yaitu dari pasal 28C Indonesia ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal tersebut membuktikan bahwasanya dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dan dijamin oleh negara, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengoptimalkan potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa termasuk dalam hal teknologi. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang IT, harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu,
terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan pasal 28F Undang-Undang NRI 1945 dan hak dasar akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Kepentingan hukum tersebut haruslah tunduk pada peraturan dan pembatasan oleh hukum. Karena setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain. Undang-undang ini menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi, cybercrime. Terima kasih. Oke, terima kasih pada penyaji. Selanjutnya yaitu mengenai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jika kita simpulkan, maka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih di era digital modern seperti saat ini dapat menghasilkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Di antaranya dampak positif yaitu memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, membeli tiket dengan secara online, dan lain sebagainya. Menghemat waktu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudahan untuk mencari dan mendapatkan informasi lewat akses internet dapat dijadikan sarana hiburan, misalnya mengakses sosial media ataupun streaming film. Meskipun banyak dampak baik, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menyebabkan dampak buruk, misalnya saja seperti munculnya berita hoaks ataupun penyalahgunaan media sosial untuk suatu yang kurang baik. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan untuk tetap bersikap bijak dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Dalam bidang pendidikan juga terdapat dampak positif maupun negatif, seperti munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa ataupun guru dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, maupun bisa dilakukan secara daring. Namun hal tersebut terdapat dampak negatif, yaitu kerahasiaan tes ujian maupun dan lain sebagainya dapat dihack maupun bocor ke mahasiswa ataupun siswa. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Oke, baik. Begitulah dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, mengenai analisis kasus, saya serahkan kepada penyaji. Baiklah, terima kasih moderator. Langsung saja kepada analisis kasus Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pierre B. pada aplikasi Bling Bling yang terjadi pada tahun 2022 dengan muatan penghinaan karena motif cemburu. Dia dianggap melanggar pasal 310 dan 311 KUHP serta akan dikenakan pula Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari kasus tersebut terdapat unsur-unsur, yaitu unsur-unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah setiap orang membuat dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Lalu ada analisis kasus yang kedua yaitu tentang pornografi dan kesusilaan. Alex Bin memposting video, video miliknya pada media sosial Facebook. Tersebut dapat dilihat oleh teman Facebooknya yang terjadi pada tahun 2022. Melanggar pasal 4 ayat 1, pasal 6 Undang-Undang Pornografi, serta akan dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur-unsur yang dapat kasus tersebut sama dengan kasus sebelumnya, yaitu unsur pasal 27 tentang objektifnya setiap orang membuat dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Lalu unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu penutup yang terbagi atas kesimpulan dan harapan ke depannya mengenai hukum telematika. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Handoko. Untuk kesimpulan, saya coba simpulkan dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif pembuatan melawan hukum. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer atau media komunikasi dan elektronik digital lainnya. Pada era perkembangan komputerisasi terus berlanjut dan perkembangan sampai pada tahun 1990-an sehingga melahirkan teknologi internet. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang aspek hukum teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini masih tersentralisasi pada Undang-Undang ITE. Seperti pada pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar fondasi yang secara filosofis melandasi perkembangan teknologi. Untuk perkembangan dari teknologi adalah sistem informasi. Sistem informasi mampu melahirkan bentuk dunia lain selain dunia nyata, yang seringkali disebut sebagai dunia maya, sebagai disrupsi sistem konvensional. Dalam sistem transaksi yang pada awalnya hanya menggunakan sarana fisik seperti uang kartal dan giral, saat ini dapat memanfaatkan perangkat nirkabel seperti kartu kredit, kartu debit, dan ATM. Kemudian diharapkan untuk kedepannya kita dapat mengoptimalkan penerapan hukum teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan Undang-Undang ITE mampu menjadi payung hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk pemanfaatannya dapat digunakan secara bijak. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.